Yo, siapa yang mau coba? Lah, Mas Hani yang muda-muda dulu. Mumpung masih gampang ini. Ya Ustaz. Oke. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Mas Hani. Oh, faslun Ustaz. Ya, ini faslun, terus kemudian ini Itu mujibi. ya karena dimasuki ya maka seperti ini. Sudah benar sampean. Ini namanya khobar. Ini jar majrur maka dibaca mujibi. Terus kira-kira dibaca apa? Al-Ghusli. Oh, langsung benar. Kira-kira apa ini? Oh, tahu jangan-jangan sampean sudah tahu kedudukannya. Apa menurut sampean ini? Isim yang dibaca jar tadi itu ada berapa kan? Ada Ada yang Ustaz. sempat screenshot. Gak apa-apa nyontek, Pak. Makanya di situ. Ada Ustaz. Tiga. Ya, majrur. Nah, itu yang menjadi sandaran kan menjadi sandaran. Berarti disebut dengan Mudhof ilaih. ya. Maka bacaannya fi mujibil Ghusli. musli. Nah, baru titik bilangnya Pak Irfan tadi ini kebetulan ini kira-kira apa bacaannya? Kalau pokok Wal pembahasan di awal itu disebut dengan Mubtada. ya, maka dibaca Wuslu. ya wal wuslu. Nah, mubtada. Terus ini tidak tercover di Jurmiyah, ini adanya di Alfiyah. Nah, tapi kan sudah ketemu kan, nggak harus nunggu Alfiyah sampai bab bab ta'dil fi'li huluzumuhu, tapi ya ketemu di sini ketika praktek. Ini namanya nazil khafid ya. Dia membuang huruf jar lugatan gitu. Jadi dia nasab mansubun ala nazil khafid. Ya, sudah. Pokoknya ini kalau di fikih-fikih itu ada seperti ini pasti lugatan, istilahan seperti itu loh namanya Mas Ania. Terus maka sekarang ini mubtada butuh yang namanya khobar, maka dibaca Sailanu. saya lanul ya. Nah, kemudian di sini mudhaf ilaihnya, mudhaf ilaih. Tadi kalau di sini dibaca li tadi, maka dibaca Sailanul ma'i. ya. Ayo baca sekarang. Nah, saya buang ininya. Nah, nanti itu Pak Irfan kebayang, Pak. Seakan-akan itu kalau dibaca saking seringnya itu nanti di pikiran kita itu sudah tersusun sendiri. Ini jadi ini seperti itu loh. Ya, sama dengan masih teringat ya, teringat dengan kisi-kisi tadi itu. Ayo, ayo baca, ayo Mas Ya. Ani. Faslun fi mujibil ghusli. Wal ghuslu lugatan sailanul ma'i. Sudah cukup. Ayo, siapa yang mau coba lanjutkan? Baris kedua. Ayo, Mbak Wardatul Jannah. Ayo, silakan. Ala syai'in Terus, lakon terus, wa syar'an terus, sayalanuhu terus, ala jami'an terus, al-badani terus. bani bani Iya, apa ini baca? bani Sudah, apa? Bani ya? Ya sampai sini. Ya. Nah, ayo ini sedikit lagi. Mah? binyati Nah, ini sudah diganti. Terus lanjut ke sini. maksusoti. Ya, oke. Baik. Bacanya sudah benar tapi ada yang salah. Tapi salahnya ya sedikit lah. Salah tipis-tipis saja. Nah, di sini bacaannya ala syai'i tadi. Iya. Kenapa? Karena di sini huruf jar. Nah, kok hilang ya? Tunggu sebentar. Maka di sini bacaannya benar, dibaca ala syai'i karena di sini adalah huruf jar, kemudian kalimat yang terletak setelah huruf jar itu nantinya disebut dengan majrur. Maka disebut dengan susunan jar majrur. Jar. Hanya saja sekarang itu belum kita tahu jarnya dengan apa. Kenapa? Ya jarnya dengan kasroh kenapa? Seperti itu. Nah, sudah itu juga saya tanyakan. Tapi nanti kalau sudah ditanya, saya akan tanya detail. Kalau sudah dilewati, tanya detail. Kenapa di sini jar dengan ini? Kemudian ya kayak anak-anak di pesantren itu siap Mas Ani semuanya Pak. Faslun kenapa dibaca rofa?
Nah, jadi khobar, apa yang dinamakan khobar? Khobar dibagi berapa? Isim yang dibaca rafa ada berapa misalnya? Khobar di sini hukumnya apa? Rafanya dengan apa misalnya? Karena doma. Isim mufrad kenapa? Apa yang dinamakan isim mufrad? Jadi minta 1 jam ditanya sampean bisa. Pembacaannya ini mutlakon tadi ya. Kira-kira jadi apa? Kita lihat di sini. Pasti dia tidak lepas dari isim yang dibaca nasab. Isim yang dibaca nasab itu ada maf'ulun bi, ada maf'ul mutlak. Ini kira-kira apa? Ada tamyiz, ada hal, ada maf'ul ma'ah. Yo, kira-kira jadi apa ini? Maf'ul mutlak. Bisa maf'ul mutlak ya, bisa hal juga ya. Halun, halun. Ya, keadaan mutlak secara mutlak seperti itu loh, Pak. Terus tadi di sini sudah benar, ini kan lughatan, maka di sini juga nasil hafid dibaca syar'an. Sedangkan kalau huruf yang saya tandai ini mabni, jadi baca padanya saja, Pak, mabni. Nah, baru di sini kira-kira jadi apa, Bu? Mbak? Sampean baca sayelanuhu tadi, kira-kira jadi apa? Yuk kita tebak. Halo? Khobar tadi. Mubtada kah? Ya, jadi apa? Khobar. Khobar. Khobar, khobar dari Khobar dari mana? Kita coba lihat. Ini jadi khobar. Khobar dari mana? Wal Nah, muslim. jadi seperti ini ya. Tadi kan sudah disebutkan wal uslu seperti itu kan. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu sering dibuang. Kenapa? Karena sudah cukup. Tadi sudah disebutkan. Masa disebutkan lagi wal uslu syar'an? Enggak. Maka tidak usah disebutkan. Cukup diwakili dengan wawu ini. Ya. Dengan adanya syar'an ini berarti dia nyambung dari lughatan. Sehingga mubtadanya huwa. Ya, seperti itu loh, dibuang. Dan itu bukan hanya bahasa Arab yang main buang-buang seperti itu. Sampean juga kadang kan membuang banyak kalimat, banyak kata yang sampean buang. Mas Ani saya tanya, sudah makankah? Sudah, Ustaz. Sampean bilang, iya sudah. Atau bahkan yang lebih simpel lagi, iya. Ya, iya. Kira-kira apa yang dibuang itu? Sudah Banyak. makan. Ya, saya sudah sudah. makan. Jadi sama dalam bahasa Arab. Saya lanuhu. Nah, ini gampang ya. Baca apa tadi? Ala. ala jami'an Ya, lagi-lagi di sini susunan Jar jar majrur. majrur. jar majrur. Kemudian di sini nah, pada seluruh badan itu satu kesatuan. Nah, nantinya kalau satu kesatuan itu disebut dengan susunan idhofah. Maka kata yang kedua ini disebut dengan mudhaf Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih, hukumnya jar. Di sini lupa agak dikasih tanda merah ya. Ini bi, Mbak ya, bi. Nah, ini niat biasa itu, niat-niat. Sehingga dibaca apa? Bini. Niat. Ya bacanya. Ya, ini harus tanwin. Kenapa? Karena setelahnya ini naat, bukan mudhaf ilaih. Jadi jangan sampai dibaca biniyati mahsusotin. Ini sampean juga agak tanwin. Nah, maka itu yang salah tipis tadi. Seharusnya yang dibaca biniyatin mahsusotin. Seperti itu. Ya. Jadi kepekaan kita menebak itu, Pak. Nanti di pertengahan jalan nggak pakai kisi-kisi. Ini untuk mencocokkan dengan kaidah. Ya, mudah-mudahan dengan kisi-kisi ini ya sebagai simulasi seperti itu loh. Dan stimulus. Untuk berikutnya sampean yang isi. Kira-kira mau diisi apa? Seperti itu biasanya. Ya, siapa yang baca ini? Ustaz, Ya, ya silakan. Kenapa? mau bertanya. Ya, kenapa, Mbak? Ini kan tadi gimana cara menentukan khobar? Kayak kan biasa khobar itu biasa dekat dengan mutar kan biasa juga ada yang jauh, Ustaz. Jadi gimana Ustaz bisa ditentukan kalau misal jauh antara mubtada'nya dengan khobarnya? Kayak gini, kayak yang ini saya lalu khobar dari Albus. Ya, khobar bukan, ini dekat sebenarnya karena sebelum itu wahuwa syar'an seperti itu loh, Bu. Mbak. Wahuwa syar'an ada wahnya tapi dibuang. Jadi dekat. Adapun uslu secara syara menurut syara apa?
yaitu menjalankan air atau menyiramkan air ala jami'il badani. Nah, Ustaz. Ya, Syukran. ya artinya oh ini jauh nanti mubtada khabarnya ya. Tapi sudah diketahui dengan ya kita punya dauknya namanya Pak, Bu, Mbak. Kita itu punya dauk. Dauk itu sebuah intuisi ya atau apa ya, perasaan eh, yang itu bisa kalau dilatih itu akan peka. Jadi tidak akan terkecoh dan kita itu bisa menebak dipisah seperti apapun atau dibuat model seperti apapun. Nah, kalau itu sudah terbentuk dalam diri kita, namanya zaukiyah, sebuah perasaan, sebuah rasa seperti itu. Ya memang harus cocokkan karena kalau memang tidak dijadikan khobar, jadikan apa? Masa wasyar'an dan secara syara. Saya lanhu adapun menjalankan air ala jam'il badani biniyatin ialah dengan niat ya apa ya? Kurang nyambung lah seperti itu. Sehingga nanti seperti ini Mbak ya, Pak semuanya. Ada yang secara kaidah itu gak menyalahi sampean jadikan khobar ya silahkan. Jadikan mubtada ya silahkan. Ya, silahkan jadikan mubtada. Tapi menyalahi pemahaman tidak seperti itu loh. Maka walaupun secara kaidah itu nanti gak bertentangan, artinya kaidahnya masuk saja sesuai, tapi secara pemahaman itu gak sesuai. Ya gak boleh, harus menyesuaikan dengan maksud dari pengarang atau dari musonibnya. Karena musonib ini ingin mendefinisikan mandi secara syara itu apa seperti itu. Iyalah, nah, maka di sini iyalah seperti itu. Iyalah, maka kata-kata iyalah itu penyempurna. Masa adapun menjalankan air secara syara misalnya, yaitu alas jami'il badani. Ya seperti itu Mbak ya. Ya gampang lah. Tapi sampean sudah benar bacanya kok. Jadi tinggal. Ayo siapa Pak yang mau lanjut? Sampai ya sedikit-sedikit sampai di sini. Ya. Ayo Pak Irfan atau Pak Sanarto atau Mas Jalal silakan. Coba. Coba tadi Ya, Pak. dari waladhi ini tadi. Ya, ya betul. Oke, waladhi yujabul waslih Terus sittatu asya. ya. Salah satu minha. Sudah cukup, Pak. Oke. Nah, kita coba di sini ini benar sudah bacaannya walaupun tahu apa tidak terserah. Yang penting di sini namanya isim mausul Pak. Wawunya ya waw huruf lah. Wah, tidak ada kembarannya. Kemudian ini isim mausul. Jadi mubtada ya karena dan adapun sesuatu seperti itu loh. Nah, di sini Pak sampean. Nah, di sini adalah fiil mudhari, Pak. Jadi sampean baca apa tadi? Yujabu. Yujabu. Dan adapun sesuatu yujabu diwajibkan. Nah, kurang cocok, Pak. Coba kita pilih opsi yang kedua. Wajabah itu artinya wajib. Pindah pada wazan af'alah. Berarti bacanya aujabah. Berarti dari kata wajib mempunyai dipindah pada wazan af'alah menjadi me. Ya. Sama dengan kata nazalah artinya turun. Kalau dirubah menjadi anzalah mempunyai makna menurunkan. Ini musorab nantinya. Af'alah berarti ilmu mudhari'nya adalah yuf'iluh, Pak. Nah, maka di sini dibaca yujibu. Yujibu, Pak. Ya. Oh, yujibu. Okay. Kalau yujabu itu mabni majhul. Mabni majhul itu artinya diwajibkan dan sesuatu diwajibkan mandi. Nah, coba kalau diartikan seperti ini dan adapun sesuatu yang mewajibkan sesuatu tersebut terhadap mandi. Nah, seperti itu. Berarti dibaca yujibul mewajibkan. Maka setiap sesuatu yang mewajibkan ini kan kata kerja. Maka di sini yang disebut dengan
maf'ulun bih, objek. Mewajibkan terhadap apa? Seperti itu Pak Irfan. Mewajibkan, ayo baca. Gus. Ghuslah. Iya, Pak. Yang mewajibkan terhadap mandi, baru di sini disempurnakan. Penyempurna itu disebut dengan, Khobar. nah, berarti dibaca Sittatu asya. sittatu asya. Ini menjadi mudhaf ilaih. Nah, pentingnya mengetahui tanda baca atau disebut dengan tanda i'rab, alamatul i'rab di sini, Pak. Di sini ternyata mudhaf ilaih apa itu Mas Dani tadi? Hukumnya jar kan? Seakan-akan jar itu harus kasroh kan? Nah, ternyata nanti ada kalimat isim yang malah jarnya dengan fathah. Sesuai dengan kalimatnya. Ini disebut dengan isim ghairu munsharif. Sehingga dibaca asya. Asya'a. Ya, asya. Kemudian di sini kira-kira dibaca Pak? Salah satu. Nah, di sini koma Pak. Ini dibantu dengan koma. Titik koma dengan titik ini. Tanwin Pak. Ya, salah satu. Ya, menjadi mubtada Pak. Dan ada pun 3 minha dari yang 6 itu, 6 macam tadi. Nah, yuk siapa yang mau lanjutkan sedikit lagi? Stop dulu Pak ya. Pak Irfan. Mas Jalal sama Pak Sunarto ini pilihannya. Yuk, siapa yang membacakan? Yang nggak kebagian nanti terjemah. Atau Pak Sunarto mau terjemah nanti baca secara utuh. Ya Mas Jalal. Siapa? Ayo Pak. Mas. Produknya nggak tahu nih Ustaz. Ayo Pak. Nah, saya kasih kisi-kisi Pak. Ya, saya buka kisi-kisinya. Dari minha Ustaz ya. Kenapa? Dari minha ya. Ya, Minha ya. Terus fi'il mudhari, Pak. tastariki tadi. Fi'il mudhari itu hukumnya nggak ada yang jar, Pak. Rofa antara kakiku. Ini yang rofa, Pak. Ini lupa nggak dikasih tanda. Ini yang rofa, berarti dibaca. Itu ikut wazannya fa'iluh begitu. Kalau wazannya sudah benar sampean, Pak. Cuma akhirnya saja yang salah. Tariku. Tariku. Ya, tariku. Tariku fiha. Terus? Fiha itu jar ya, huruf jar. Coba Pak. Fiha. Arijali. Fa'il itu subjek. Subjek itu apa tadi? Masuk pada isim yang dibaca rofa. Berarti dibaca fiar. Rijalu. Ya. Arijalu Ustaz ya. Ya. Artinya Fiha-nya nggak ngefek ke Arijalu Ustaz. enggak, Pak. Jadi di sini kalau kalimat isim itu memahami posisi, Pak. Ya. Memahami posisi. Posisi ya ada kalanya itu dipengaruhi oleh kalimat sebelumnya, ada kalanya tidak. Tapi kalau fa'il ini enggak. Dia murni melihat makna, melihat posisinya itu sebagai apa. Ini sebagai subjek. Tashtariku fiha, yang apa tashtarik itu bersekutu, artinya berkumpul di dalamnya laki-laki. Nah, kemudian di sini Pak, ini namanya wawu atof, Pak. Ini maktub. Maktub itu harus ikut. Kalau sampean baca ar-rijalu tadi, maka di sini dibaca apa kira-kira? Wanisa'u. Ya, berserikat atau masuk di dalam 3 hal itu, laki-laki, wan nisa'u, dan perempuan. Apa? Wahia, ya sudah, ini isim dhamir tapi mubtada di sini, sehingga kenapa di sini saya tulis mubtada biar sampean siap-siap cari khobar. Berarti di sini khobarnya, Pak. Berarti dibaca apa ini itu? khobar, dibaca bagian khobar itu isim yang dibaca rofa, Pak. Berarti dibaca apa? Doma. Ya, sehingga dibaca ini mufradatnya. mufradatnya. Oh, ini mempunyai makna bertemu, Pak. Diambil dari kata lako ilal liko, seperti itu kan. Nah, cuma dimodifikasi menjadi wazan ifta'ala. Iltako, yaltaki, Altiko. Ya, iltiko, bertemunya. Altiko. Nah, kemudian di sini mudhof ilaih. Nah, yo apa ini? Pernah sampean dengar bahasa Arabnya sunat, Pak?
Bersunat itu hitan. Hitan. Hitanain. Sudah hitan kan. Nah, dijadikan dua. Jadi bertemunya Al-khitanin ya minum. artinya punya laki-laki sama punya perempuan ini Iya. boleh vulgar. Jadi seperti ini bahasanya iltiqaul hitana ini. Ya, artinya berhubungan seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, iltiqaul hitana ini. Ayo Mas Jalal. Sampean belum kebagian berarti terjemah. Ya, atau bisa kah terjemah? Tidak bisa, Ustaz. Oh, tidak bisa. Ayo kita terjemah sama-sama. Ayo, barangkali ya untuk apa namanya ya? Mengingat mufradat loh. Berarti faslun artinya apa? Besar. Pasal. Gampang. Ingat ini ya, diambil dari kata aujabah, mewajibkan. Berarti di sini isim fa'ilnya yang mewajibkan. Berarti fi mujibi yang di dalam mewajibkan yang mewajibkan al-usli. Mandi. Berarti di sini apa saja yang menyebabkan kita wajib mandi. Musonib menjelaskan wal ghuslu artinya apa? Dan mandi. adapun mandi. ya lugatan. Secara bahasa. Nah, mantap. Maka sekarang butuh khobar Mbak Wardah. Yang mandi itu secara bahasa itu apa? Kan disempurnakan. Iyalah. Jadi seperti ini Pak. Kalau mubtada itu anggaplah adapun, nanti penyempurnanya itu adalah iyalah atau adalah. Nah, itu namanya mubtada khobar. Dan adapun mandi secara bahasa ialah apa? Sayalan. Sayalan itu salah artinya mengalir, Pak. Mengalirkan. Ya, mengalirkan air. Apa? Sayalanul ma'i, Mengalirkan air mengalirkan air ala syai'i, atas sesuatu atas sesuatu mutlakon, secara ya, mutlak. secara mutlak. Pokoknya kalau kita main air itu sudah dinamakan mandi seperti itu loh. Mandi. Secara bukan secara bahasa. Jadi mutlak itu maksudnya mandikan apa saja seperti itu loh. Pokoknya kita main air, main siram-siraman terhadap sesuatu, baik itu bunga kah atau rumput kah atau selokan kah, nyiram, itu disebut dengan mandi, tapi secara etimologi saja. Nah, secara syara ini yang penting. Wa syar'an, berarti artinya apa? Secara syarat Dan secara syara. Nah, apa tadi? Dan sailan sudah ketemu tadi. Berarti apa artinya? Saylanuhu. mengalirkannya Apa? mengalirkannya air Ya, mengalirkan air ala jami'i badani, ala jami'il badani. atas seluruh Pada seluruh badan. Ya, jami seluruh badan, ya badan, pada seluruh badan. Ini bacaannya ba huruf jar ya, biniyatin Dengan niat. dengan niat makhsusatin. yang khusus. Ya, khosoh ya, atau isim fa'ilnya khosun, khos ya. Khos itu artinya khusus, makhsusoh yang dikhusus, yang dikhususkan. Sudah, berarti secara ya naat. Berarti di sini secara otomatis jadi outnya. Tuh. Ya sudah ya. Titik. Baru mulai lagi. Walladzi, dan adapun apa lagi? Sesuatu seperti itu ya. Dan adapun sesuatu, tadi kan aujabah fi'il mudhari'nya yang dipakai, tadi isim fa'ilnya. Sekarang fi'il mudhari'nya, berarti aujabah Yujibu. ya. Dan adapun sesuatu yujibu yang mewajibkan. Apa yang mewajibkan? Ya alladzi tersebut, sesuatu itu. Nah, baru di sini maf'ul bihnya al-ghusla terhadap, kan jadi objek atau kepada mandi, ya, terhadap mandi yang mewajibkan mandi maksudnya. Nah, disempurnakan dengan khabar iyalah, apa sih sesuatu yang menyebabkan mandi itu, yang mewajibkan mandi itu? Maka di sini disempurnakan sittatu asya'a, artinya apa? 6 perkara. Ya. Kemudian di sini mulai lagi salah satun, dan adapun 3. tiga hal minha dari yang 6 itu.
khobar, tapi khobarnya terdiri dari fi'il mudhari. Boleh nanti Pak, numpang. Namanya khobar ghairu mufrad. Salah satu tashtariku ialah apa? Istirok, Pak. Menyekutukan itu loh, Pak. Jadi syirkun, kan ada istilah syirik ya. Menyekutukan. Jadi kalau dirubah wazan ifta'ala ya mempunyai makna ishtaraka yashtarik itu berserikat. Artinya apa ya? Bahasa yang lebih pas itu, Pak. Kumpul. Ya berkumpul lah. Ya. Berkumpul fiha di dalam tiga tersebut. Nah, siapa? Jadi laki-laki masuk, perempuan masuk. Ar-rijalu laki-laki, wan nisa'u artinya perempuan. Ada tiga hal yang mana bisa terjadi pada laki-laki dan bisa terjadi pada perempuan. Itu maksudnya tashtariku. Ya, berkumpul di situ laki-laki dan perempuan. Yang pertama apa? Wahia, dan adapun yang tashtariku fiha rijalu wan nisa'u apa? Apa bacanya tadi, Pak? Iltiqaul kita ini yaitu bertemunya, ya, bertemunya iltiqa itu. Bertemunya dua khitan, dua tempat khitan itu. Ya, seperti itu, Pak. Ya sudah, jadi bacaannya benar, insya Allah pemahamannya ya sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh musannif. Baru kalau sudah seperti itu kita bilang qolal musannifu rahimahullahu taala. Tapi kalau qolal musannifu rahimahullahu taala ternyata bacaannya musannif salah-salah, ini dimarahin musannif juga. Kita kan dengan nanunya qolal musannif, ternyata musannif andai kata hidup ini qolal musannif tapi kok gak sesuai dengan rencana saya. Ya, sekarang siapa buat kesepakatan, siapa yang mau baca terakhir? Nah, kalau ada yang mewakili baca dengan benar sesuai dengan tadi, boleh keluar, boleh pulang. Ya, siapa yang baca? Kan tadi sudah. Ayo, kira-kira siapa yang mewakili sebelum ditutup? Kita bisa baca. Ya, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibil uslih wal usluh luwatan sailanil ma'i ala luwatan apa, Pak? Luwatan sailanul ma'i. Ya, tadi baca sailani. Terus Wasar'an sailanuhu ala jami'il badani biniyatin mahsusatin. Walladhi yujibul uslah sittatu asya'ah. Salah satun minha tashtariku fiha rijalu wan nisa'u wa hiya iltiqaul khitanaini. Pulang. Sudah kelar. Jadi mudah-mudahan masih diberi kesempatan kembali di pertemuan kedua insyaallah hari malam Selasa ya. Mudah-mudahan masih dipanjangkan umur kita, disehatkan selalu dan dimudahkan segala urusan kita dan dimudahkan dalam memahami gramatika bahasa Arab ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahir barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhirnya Allahul musta'an ila sabili rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. وكان قلبي خاليا قبل حبكم